perkenalkan nama saya Endang Sulastri, NIM H04 19019. Saya mahasiswa Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan suatu kegiatan penyuluhan mengenai penanganan cemaran pestisida di lahan dengan menggunakan alat bio dan pestisida organik. Nah, penyuluhan ini rencananya dilaksanakan di Desa Munggur, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Nah, pasti kalian semua penasaran kan dengan videonya? So, stay tune terus ya. Enjoy! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung saja ya, saya mulai. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Endang Sulastri, saya mahasiswa dari Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan tema penanganan cemaran pestisida menggunakan alat bio dan juga pestisida organik. Terima kasih kepada anggota kelompok petani Manggar Mulyo karena sudah bersedia untuk hadir dalam penyuluhan kali ini. Terima kasih sekali nih. Oke, untuk mempersingkat waktunya, langsung saja di sini. Di sini jangan malu-malu, kita saling bertukar pikiran saja. Kita biasa kayak ngobrol-ngobrol biasa ya. Oke. Ya. Jadi ini leafletnya ada 2. Ini ya. Boleh dibaca-baca dulu, silakan. Nah, sekalian saya menjelaskan sedikit ya. Penyuluhan yang akan saya laksanakan ini kan mengenai penanganan cemaran pestisida kimia dengan menggunakan alat bio dan juga pestisida organik. Jadi saya akan menjelaskan kenapa sih saya membawa materi ini. Kenapa saya memberikan materi ini kepada anggota kelompok Manggar Mulyo. Nah, karena berdasarkan observasi saya dan survei saya di lapangan, keadaan lahan di daerah Munggur ini tuh banyak sekali yang mengalami kerusakan, di mana lahannya kehilangan kesuburan karena penggunaan pestisida kimia yang secara terus-menerus, kontinu, bahkan misal tidak terus-menerus menggunakannya secara berlebihan. Nah, hal itu akan berpengaruh kepada kerusakan lahannya. Oke, jadi pestisida kimia itu jika digunakan secara terus-menerus dan berlebihan akan berdampak yang kurang baik dan justru tidak akan efektif untuk membasmi hama dan penyakitnya. Justru malah akan merusak biota sumber dayanya. Nah, biota sumber daya ini itu kayak dekomposernya di tanah. Dia itu yang menghasilkan unsur hara di tanah. Nah, kalau yang kena biota sumber dayanya kan berarti tanahnya nggak bisa si dekomposernya nggak bisa mengdekomposisikan unsur hara yang ada di tanah. Jadi dia nggak bisa menambah unsur hara tanah, malah justru tanahnya malah menjadi asam dan bahkan keras. Gitu. Nah, kalau saya bicara tentang realita di lapangan juga, penggunaan pestisida itu hanya 20% yang berhasil efektif untuk hama dan penyakit. Selebihnya yang 80% itu hanya akan jatuh ke tanah dan itu akan menjadi residu, juga akan mencemari lingkungannya. Nah, nah bagaimana sih? Mesti kan mbak-mbak ini kan bingung. Mesti lah gimana sih caranya? Mesti kalau dosisnya seperti ini cuma segini nggak mati. Kan bingung toh. Jadi kita akan memberikan suatu langkah-langkah penanganan cemaran pestisida. Nah, langkahnya itu ada 2. Yang pertama itu preventif dan juga represif. Untuk preventif itu seperti upaya pencegahan. Nah, yang represif itu penanggulangan. Nah, langkah pencegahan itu, langkah yang pertama akan saya kupas itu mengenai represif. Nah, yang represif bisa dibuka leafletnya, itu mengenai alat bio. Dalam langkah represif itu kita bisa menggunakan alat bio. Nah, alat bio itu apa? Di sini diterangkan alat bio itu alat filter residu pestisida kimia. Nah, si bio ini
bisa meresidu pestisida yang memiliki kandungan organoklorin seperti dalam pestisida DDT, lindan, dieldrin, endrin, hepklor, endosulfan. Juga ada yang organofosfat seperti klorpirifos, profenofos, diazinon, dan juga karbamat itu pada kalbufuran. Nah, pada alat VIO ini komponennya tuh mudah sekali untuk kita buat sendiri. Ini tuh gampangnya karena apa? Kita menggunakan alat-alat yang biasa kita temui, itu mudah dicari juga harganya, dan itu nggak harus bentuknya barang baru. Kita bisa menggunakan barang-barang kita yang sudah bekas gitu. Nah, kayak bodinya ini si bodinya itu kita bisa menggunakan bak plastik, dan untuk ukurannya itu terserah kita yang menyesuaikan, terutama kita menyesuaikan dengan saluran irigasi kita sendiri gitu. Yang kedua, untuk fibernya ini dalam di gambar yang halaman pertama kan ini ada silinder. Nah, ini silinder ini adalah tempat untuk peletakan biokarnya. Nah, ini terbuat dari kasa aluminium dan biasanya dirangkai secara zigzag. Nah, untuk si biokarnya juga gampang sekali. Kita gampang mencari bahan untuk biokar. Nah, bahannya itu menggunakan limbah pertanian. Limbah pertanian kan di sini komoditasnya padi, jagung gitu kan. Nah, terus ada tempurung kelapa. Kayak padi, jagung kita bisalah memperoleh sekam dari padinya. Jagung kita bisa memperoleh tongkolnya. Nah, kalau tempurung kelapa, ibu-ibu kan biasa masak. Mbak biasa masak gitu kan, mesti ada yang menggunakan kelapa. Nah, tempurungnya itu bisa kita gunakan sebagai arang. Nah, arang aktifnya itu mampu menyerap pestisida itu 30% sampai 80%. Arang aktif juga kita nggak perlu beli, kita bisa membuat sendiri. Nah, untuk membuat sendiri itu kita perlu melakukan pemanasan. Pemanasan itu selama 5 jam dengan suhunya 500 derajat Celcius. Dan untuk pengaktifan arangnya sendiri kita bisa melakukannya selama 1 jam pada tangki listrik dengan suhunya 900 derajat Celcius. Nah, untuk cara penggunaan alat VIO sendiri juga gampang. Mbak nggak perlu bingung harus ini gimana enggak, gampang sekali. Kita tuh tinggal, karena kita sudah membuat, kita tinggal taruh saja di lahan kita, di seperti saluran masuk air di lahan kita, itu kita taruh di situ. Kita juga bisa taruh di lahan kita, di dalamnya juga bisa. Tuh. Oke, sekian dari saya penjelasan mengenai VIO. Mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan saja. Nggak usah malu-malu, tenang. Kita belajar bareng-bareng, ngobrol biasa, diskusi. Itu Mbak, saya pengen tanya, ini tuh digantinya itu setiap berapa bulan sekali nih Mbak untuk VIO-nya ini? Untuk VIO-nya itu penggantiannya tergantung dari lahannya sama cemarannya. Jadi kalau di lahan itu cemarannya tinggi, kan itu kan jadi cepet jenuh, si biokarnya cepet jenuh. Jadi pergantiannya lebih baik 1 bulan sekali. Tapi kalau terkontaminasinya itu ringan, tidak terlalu, itu cukup 3 bulan sekali. Gitu. Ya. Kalau kan ini pakainya arang aktif. Nah, emang arang aktif itu ada apanya sih kok bisa buat nyaring pestisida itu? Di arang aktif itu bukan ada apanya ya, cuma arang aktif itu tempat favoritnya si mikroorganisme pendegradasi. Nah, si mikroorganisme itu suka sekali dengan adanya cemaran pestisida. Dia tuh makannya pakai itu, dan si arang aktif itu mampu menyerap itu. Jadi tempatnya kan enak. Siapa sih yang nggak suka ya? Udah tempatnya tuh enak, terus udah ada makannya, kan mikroorganisme senang kan. Karena ada itu, jadi filter airnya, air yang tercemar itu terfilter oleh mikroorganisme itu. Masih ada yang belum jelas? Cukup sih kalau dari saya. Kalau tidak, bisa saya lanjut berarti untuk ke langkah selanjutnya. Ya, silakan. Nah, untuk langkah yang preventifnya atau pencegahannya bisa dibuka di yang iklan kedua. Oke, tapi sebelumnya penjelasan ini saya akan selingi dengan saya melakukan demonstrasi. Nah, demonstrasi mengenai pembuatan si pestisida ini. Nah, sebentar saya siapkan dulu. Boleh sambil disimak, dibaca-baca dulu, boleh, silakan.
Nah, jadi berhubung sesuai dengan yang ada di gambar, ini gambarnya kelinci ya Mbak ya. Ya. Jadi kita menggunakan limbahnya kelinci, ini urin kelinci. Jadi ini baunya sangat-sangat sedap sekali. Kalau mbak nggak kuat nanti sama suami boleh nanti biar romantis gitu apa sama suami. Oke, saya mulai ya. Jadi ini sekitar 1 liter. Jadi kalau 1 liter urin membutuhkan satu sendok makan EM4 dengan 1 sendok makan larutan gula. Tapi kalau larutan gulanya lebih dari 1 sendok boleh sekali. Karena si ini kan EM4 kan mikroorganisme. Nah, untuk mengaktifkan mikroorganisme dalam EM4 ini menggunakan larutan yang manis-manis. Jadi kalau semakin banyak fermentasinya semakin baik. Tuh. Oke, dulu. Nggak usah diurut nggak apa-apa. Bau sekali. Jadi kita campurkan ya ini. Ini larutan gula. Jadi larutan gulanya cuma gula Jawa, gula pasir, sama air sedikit saja. Ini banyak nggak apa-apa, biar tambah oke hasilnya. Nah, ini untuk EM4-nya. Setelah dicampur seperti ini, kita bisa tutup, terus kita kocok-kocok, tutup, kita kocok-kocok 2-3 menit sampai semuanya kecampur. Nah, kalau sudah dikocok kan berarti ini sudah merata, bahan-bahannya sudah merata. Ini bisa kita fermentasi selama 7-8 hari. Tapi dengan sesekali ini dibuka tutupnya biar si gas dari fermentasi itu bisa keluar. Tuh. Ditempatkan di tempat yang teduh ya. Nah, untuk hasilnya ini kan sebelumnya ya berarti. Untuk hasilnya nanti setelah fermentasi ini menjadi seperti ini. Jadi ada perubahan warna, lebih hitam, terus juga ini sudah nggak berbau. Jadi tanda fermentasinya sudah berhasil itu nggak berbau. Nah, itu. Untuk manfaatnya banyak. Ini bukan cuma jadi pestisida, ini pestisidanya buat serangan hama trips, hama belalang, hama tikus, tapi juga bisa untuk sebagai pupuk organik gitu. Untuk pengaplikasinya juga gampang sekali. Jadi 10 liter air dicampur dengan setengah liter ini. Kita kocok lalu kita semprot. Tapi untuk pemupukannya kita biasanya sama, cara pengajarannya sama, cuma pengaplikasiannya kita arahkan pada bawah daun. Berarti di bawah daun itu kan stomata. Nah, itu agar penyerapannya semakin maksimal lagi. Gitu. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Mbak, kan ini bahannya dari urin kelinci ya? Iya. Terus kan nggak semuanya punya kelinci, nggak semuanya gampang akses kelinci. Nah, itu gimana ya? Apa ada bahan lain yang bisa buat pestisida ini? Tentu ada, mesti ada. Ada sapi, ada kambing. Itu bisa semua digunakan seperti ini. Bahannya juga sama. Nah, ini kan tadi mbaknya menggunakan urin kelinci ya mbak ya? Iya. Nah, itu sebenarnya ada kandungan apa sih mbak? Kok bisa mbaknya memilih itu? Kenapa nggak pakai urin yang lain atau bagaimana gitu? Dibandingkan dengan urin-urin yang lain, dengan ternak yang lain ya maksudnya, urin kelinci ini kandungan NPK-nya lebih tinggi. Dan juga dia punya antiseptik yang mampu melawan bakteri pembusukan pada tanaman. Gitu. Ya, saya mau izin lihat dulu ya mbak ya? Iya, silakan. Kalau mesti pilih bahan, tanyakan lagi aja, tidak apa-apa. Ini sudah tidak berbau ya? Iya, dibedakan sama ini. Ini kan jadi tadi kan kurang hitam, cuma kan ditambah sama gula. Ini berarti kok tandanya udah lebih hitam sama nggak berbau itu berarti udah berhasil. Tapi kalau ada tanda-tanda yang nggak berhasil gitu bakal terjadi nggak mbak ya?
biasanya berhasil, cuma kadang fermentasinya yang lebih lama, nunggu fermentasi lebih lama gitu. Ini mirip minuman soda ya Mbak? Iya, Coca-Cola ya Mbak ya. Tapi jangan diminum Mbak, nanti gimana? Saya takut lah. Terus masih ada yang ditanyakan? Saya sudah sih Mbak, saya sudah paham. Alhamdulillah berarti kalau sudah tidak ada, bisa saya simpulkan bahwa limbah itu tidak selamanya berakhir dibuang, tapi kita bisa manfaatkan sebagai hal yang bermanfaat, kayak pestisida, kayak pupuk gitu. Nah tergantung kitanya sendiri gitu loh, kitanya mau nggak sih nge-explore si ini, padahal ini kan kayak ini bau banget, nggak ada ya orang yang mau nge-explore ini. Cuma kan kalau kita ada kemauan, ini limbah bisa kita gunakan, kita bisa menghemat malah justru untuk kegiatan pertanian kita sendiri, dan pertanian kita jadi organik tentunya. Jadi dengan begitu juga kan ini organik, mengurangi kerusakan lahan yang terjadi. Terus pertanian kita bisa dapat berkelanjutan, jadi produksinya tetap optimal terus lah, insya Allah seperti itu. Kalau sudah berarti sekian penyuluhan dari saya. Terima kasih atas kehadirannya, dan maaf jika ada salah-salah kata atau masih ada kurang-kurangnya, maaf sekali. Semoga materi dari saya bermanfaat ya. Ya, bermanfaat sekali Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Halo, video ini adalah behind the scene dari kegiatan penyuluhan yang aku laksanain. Jadi tema penyuluhanku di Desa Munggur ini mengenai inovasi pertanian yang ramah lingkungan dan juga dapat menangani cemaran pestisida sesuai dengan materiku, yaitu penanganan cemaran pestisida menggunakan alat bio dan juga pestisida organik. Nah, tujuannya itu aku pengen membuka pola pikir masyarakatnya bahwa tidak selamanya itu kita harus memikirkan kuantitas dan kuantitas, tapi kita juga harus memikirkan kelestarian lahannya, karena lahan yang lestari itu akan memberikan produktivitas yang optimal. Nah, metode yang aku gunain itu metode pendekatan kelompok, dengan sasarannya itu kelompok tani Manggar Mulyo, dan teknik yang aku gunain itu ada ceramah, demonstrasi, dan juga diskusi. Nah, alasan dibalik pemilihan materi ini karena ini sesuai dengan masyarakat di Desa Munggur yang kurang mengetahui dampak dari penggunaan pestisida kimia seperti apa, dan juga banyaknya lahan di Desa Munggur yang mengalami kerusakan akibat banyaknya residu pestisida yang ada di tanah. Jadi tanahnya lebih asam, tanahnya mengeras, dan itu akan sulit untuk kita olah, untuk diolah atau dibudidayakan kembali. Nah, untuk tempat pelaksanaannya itu ada di salah satu rumah anggota kelompok tani Manggar Mulyo. Alasannya karena itu mudah dijangkau oleh anggota yang lain, terus fasilitas memadai, juga suasananya yang kondusif. Nah, dalam penyampaian materinya ini, saya memerlukan alat bantu dan juga alat peraga untuk memudahkan saya memberikan penyampaian materi saya. Nah, untuk alat bantunya sendiri itu ada laptop, lalu ada LPM atau lembar persiapan menyuluh, ada sinopsis, dan juga sarangan ruangan. Nah, sementara alat peraganya sendiri itu ada alat dan bahan pembuatan pestisida organik. Nah, pestisida organik yang aku buat ini berasal dari urin kelinci. Jadi ada urin kelinci, terus ada EM4 sebagai mikroorganismenya, terus ada molasenya atau larutan gula, lalu ada sendok. Nah, selain alat dan bahan, juga aku membutuhkan buku saku atau suatu media yang bisa membantu aku untuk memberikan penjelasan supaya lebih jelas lagi. Nah, aku membuat leaflet. Nah, aku membuat 2 leaflet, di mana leaflet yang pertama itu mengenai pembuatan pestisida organik dari urin kelinci, dan yang kedua itu mengenai si alat VIO atau filter residu pestisida. Nah, sekian dari behind the scene penyuluhanku. Terima kasih. Itulah kegiatan penyuluhan yang sudah saya laksanakan. Terima kasih sudah menonton.